Kalau seandainya menteri makan pion hitam D7, maka peluncur atau gajah yang berada di H7 akan Assalamualaikum semuanya, halo teman-teman, jumpa lagi di channel Kiwong AGP dalam video problem catur 3 langkah mat. Nah, problemnya seperti apa? Mari kita lihat susunan buah putih dan susunan buah hitamnya. Ini dia. Oke, untuk susunan buah putih ada raja di A1, kemudian menteri di A4, pion putih berada di A7 ditambah dengan gajah atau peluncur ya, perwira 1, perwira putih berada di B8. Sementara untuk hitam ada raja di pojok ya, di A8 yang sudah terpojok ya, kemudian ditambah dengan pion yang berada di D7, arahnya ke bawah ya menuju D1, dan kemudian ditambah dengan satu perwira untuk hitam yaitu peluncur atau gajah yang berada di H7. Nah teman-teman, jadi seperti inilah ya susunan atau bangunan problem catur 3 langkah matnya. Silahkan teman-teman amati ya, cek satu-satu posisinya, kemudian pikirkan dengan teliti, dengan cermat, kira-kira apa kuncinya di problem ini ya. Harus mati dalam 3 langkah mat. Oke teman-teman, kalau memang sudah dipikirkan ya dan bisa ditemukan secara cepat kuncinya, sekarang mari kita lihat dulu beberapa analisa berikut ini ya, supaya kalian lebih paham dan lebih mengerti ke arah mana kira-kira 3 langkah mat ini akan dilakukan oleh putih. Untuk analisa pertama ini tidak mati ya teman-teman ya, karena gajah atau luncur saat didekati oleh menteri dia bisa bergerak ya ke arah diagonal ya, menuju dekat raja hitam ataupun menjauh ke raja hitam mendekati petak H1. Sekarang mari kita lihat lagi analisa berikutnya. Dan analisa ini pun raja hitam tidak mati dalam 3 langkah ya, karena masih bisa kabur memakan pion yang berada di A7. Oke, sekarang mari kita lihat lagi analisa berikutnya ya teman-teman ya. Nah teman-teman, analisa yang ketiga ini pun tidak mati ya raja hitam, karena kuncung atau gajah hitam masih terus bergerak diagonal menutupi dan menghalangi rencana menteri putih untuk melakukan skakmat. Dan sekarang kita coba lagi untuk analisa yang terakhir ya teman-teman ya, bagaimana apakah ini juga bisa mati atau tidak.
Nah, itulah teman-teman, analisa ini pun tidak mati juga ya. Sekarang kita kembali ke posisi semula dan mari kita lihat kunci jawaban, atau mari kita sama-sama lihat bagaimana membongkar membuka jawaban dari problem catur 3 langkah mat ini. Perhatikan baik-baik ya teman-teman ya. Jadi jika ada teman-teman yang menebak atau menjawab kuncinya adalah menteri dari A4 ke D4, maka itu adalah benar. Dan sekarang kita lihat saja seperti apa membongkar dan membuka kunci jawaban problem catur 3 langkah mat ini. Nah, untuk solusi yang pertama, jadi matinya seperti itu ya teman-teman ya. Sekarang mari kita lihat ya di solusi yang kedua, bagaimana seandainya kalau raja hitam larinya ke C8 setelah pion A7 berpromosi menjadi menteri. Apakah ini juga akan mati? Kita lihat saja. Oke, dan akhirnya mati juga ya setelah raja hitam lari ke C8. Baiklah teman-teman, sekarang mari kita lihat solusi berikutnya, bagaimana cara membongkar problem catur 3 langkah mat ini. Oke, langkah pertama atau kuncinya adalah menteri dari A4 ke D4 ya teman-teman. Dan bagaimana sekarang kalau peluncur atau gajah yang bergerak? Nah teman-teman, jadi setelah dibongkar kunci dari problem catur 3 langkah mat itu seperti itu ya. Dan tadi beberapa analisa sudah dilakukan dan semuanya tidak mati. Jika teman-teman kurang puas, silahkan cari alternatif sendiri untuk menganalisa. Dan mudah-mudahan video ini bisa menghibur, bisa bermanfaat dari langkah-langkahnya yang indah dan tak terduga. Assalamualaikum